Dosa besar adalah dosa yang besok di akhirat sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya tentang hukuman yang berat. Contoh, memakan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Orang yang memakan hartanya anak yatim, dia seperti memasukkan bara api ke dalam perutnya. Kemarin mana duit karena digambarkan beratnya. Barang siapa orang ini terus-menerus berbuat dosa besar dan dia tahu itu salah tapi tidak mau berhenti, itulah penyebab orang meninggal su'ul khotimah. Jadi penyebab su'ul khotimah terus-menerus berbuat dosa-dosa besar. Dalilnya surah Al-Quran, surah Al-Waqi'ah yang jenengan sudah hafal. Wa kanu yasiruna 'alal himthil 'adim. Orang yang terus-menerus berbuat dosa padahal dia tahu itu salah, maka besok di akhirat mereka akan berada di golongan kiri, golongan orang-orang yang celaka. Dan ingat, dosa besar efeknya bukan hanya untuk dia, tapi akan memberikan pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, inilah hasillah ketika aku berbuat dosa, fa'arifu dzalika fi khuluqi imraati wa dabbati. Aku merasakan dampak dosaku dari berubah sifat istriku dan berubah sifat binatang tungganganku. Artinya dosa itu memiliki radiasi. Bahkan Imam Syafi'i berkata, inna zina dainun. Zina itu perbuatan dosa besar dan zina itu adalah hutang. Fa in aqraddatuhu, barang siapa yang berhutang maka harus membayarnya karena wafa min ahlil baiti, oleh salah satu anggota keluarganya. Coba jenengan fahami dan renungkan. Biasanya kalau ada kepala rumah tangga, dia ini senengane molimo, terutama medok, selingkuhan yang dindi, pone gitulah. Biasanya nanti salah satu anggota keluarganya ada yang ngowak. Betul Pak? Kok guyu curiga ini? Betul ya? Betul kan? Hati-hati lah. Gimana Pak Didi? Agar dosa ini tidak merembet, memutuskan mata rantai, bisa. Caranya Al-Furqan ayat ini Pak. Ayat berapa ini? 70. Dijelaskan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang mereka ini tidak melakukan perbuatan kesyirikan. Wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Dan dia tidak membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah kecuali ada perkara yang hak. Wala yaznun, dan orang ini tidak melakukan zina. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa dia berbuat kesyirikan sampai membunuh orang, sampai berzina, dzalika yalqa athama, maka dia akan dilemparkan ke dalam bara api. Yudha'af lahu adzabu yaumil qiyamah, siksaannya dari hari ke hari di akhirat akan dikali lipatkan. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan binasa illa, kecuali, nah ini penting, kecuali mantaba, apa Pak? Dia bertobat, wa amanah, kemudian beriman kepada Allah. Yang ketiga, wa amila amalan sholihan, dan dia setelah itu beramal soleh semangat sekali. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim, maka dosa-dosa yang pernah dia lakukan oleh Allah akan diganti hasanat dengan kebaikan. Jadi ingin menghilangkan efek negatif dari dosa besar, caranya cuma 3: bertobat, beriman, dan beramal soleh, biar efeknya tidak nyebar kepada keluarga panjenengan. Bisa diterima apa enggak ini? Bisa dicatat sendirilah dalilnya dan nyari tafsirnya. Masih kuat ini, lanjut 5 menit lagi ya. Kalau orang ini diajak berbuat dosa besar, dia nyadar, aku yo jane pengen, tapi aku yo mikir kenikmatan yang diterima tidak sebanding dengan resiko yang harus dipikul. Setan nggak kalah semangat, ajak orang ini berbuat dosa-dosa kecil, misuh-misuh lah, nonton sesuatu yang buruk lah. Hati-hati. Nabi Muhammad SAW menasihati istrinya, ya Aisyah, iyyaka wa muhaqqaratil amal, jagalah dirimu dari dosa-dosa kecil. Kenapa? Fa innalaha minallahi ghaliban, karena setiap dosa akan dimintai pertanggungjawabannya. Jangan remehkan sekecil apapun dosa. Bukankah kalau diremehkan membuat panjenengan termasuk kategori orang yang fasik? Kata Nabi, wa innal fajir, karena orang buruk itu ya dulu bahwa
kadzubat marra ala anfi. Karena orang jelek itu, kamu melihat dosa yang pernah dilakukan, itu nyepelein, guru koyo lalat ini sapopo medeni Pak. Orang yang ketakwaannya bagus, yaitu orang-orang yang sama dosa-dosa kecil saja takut, apalagi sama dosa yang besar. Jadi kelihatan waroknya, hati-hatinya. Makanya semakin hati-hati dengan dosa, menunjukkan kualitasnya semakin tinggi keimanan dan ketakwaannya. Tapi nek semakin meremehkan dosa syapopo, menunjukkan kualitas keimanan keislamannya itu rendah. Bisa diterima apa buatan Bapak Ibu?